Asal usul batik sering kali didapatkan. Ada yang kata daripada Malaysia, ada yang kata daripada Indonesia. Saya nak bagi tahu, bukan daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, hari ini tanggal 2 Oktober atau 15 tahun yang lalu, tepatnya 2 Oktober 2009, menjadi salah satu hari penting bagi kebudayaan Indonesia tentang batik. Sebab pada tanggal yang sama, batik diakui sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia oleh UNESCO. Pengakuan batik sebagai warisan dunia berlaku sejak Badan PBB UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang berasal dari Indonesia. Namun baru-baru ini kehadiran influencer terkenal Isospeed kembali membuat heboh jagat maya setelah penggemar di Malaysia memberikan batik dan mengatakan berasal dari Malaysia. Speed membuka di Google dan mengatakan batik berasal dari Indonesia. Tetapi penggemar dan bahkan pengarahnya tetap ngeyel dan mengatakan bahwa batik berasal dari Malaysia. Sontak hal ini kembali menghebohkan jagat maya dan cuitan-cuitan dari warganet Indonesia. Kemudian netizen sebelah pun mulai memberikan berbagai alasan dan memaparkan argumen-argumen tentang batik. Asal usul batik sering kali didapatkan. Ada yang kata daripada Malaysia, ada yang kata daripada Indonesia. Hari ini saya nak bagi tahu, bukan daripada Malaysia, bukan daripada Indonesia. Rekod sejarah memberitahu kepada kita, batik dapat dijejak paling awal ke zaman Mesir Purba, di mana terdapat satu amalan melukis di atas kain menggunakan lilin dan seumpama dengannya. Kain-kain pada zaman Mesir Purba ini dipanggil sebagai fayum. Juga batik wujud dekat negara China. Kita dapat lihat pada hari ini puak-puak yang mendiami kawasan Yunan, iaitu puak Miao, Buye dan Jia dekat sana sebenarnya memiliki seni batik mereka tersendiri. Dalam sejarah Melayu, antara rekod terawal merujuk kepada seni melukis di atas kain ini ialah daripada Solatus Salatin yang ditulis pada abad ke-16 Masihi yang melibatkan seorang Laksmana, iaitu Laksmana Hang Nadim, anak kepada Hang Jebat dan juga anak angkat Hang Puah, yang ketika itu diarahkan oleh Sultan Melaka untuk pergi ke India dan mendapatkan 40 kain daripada sana. India pada ketika itu merupakan pusat tekstil yang sangat terkenal, menghasilkan kain-kain yang sangat berkualiti. Jadi tak heran kenapa Hang Nadim dikirimkan ke India untuk dapatkan kain berkualiti di sana untuk dibawa balik ke Kesultanan Melayu Melaka. Ketika dalam perjalanan, kapal Hang Nadim keram. Alhamdulillah, Hang Nadim terselamat, tetapi hanya 2 dan 3 sahaja kainnya tempat diselamatkan. Jadi apa yang Hang Nadim buat? Hang Nadim lukis semula lukisan kain-kain tadi dekat atas dengan bermotifkan flora dan fauna seperti mana kain asal, lalu diberikan kain ini kepada Sultan Melaka. Ini antara rekod bertulis terawal yang bercerita kepada kita tentang kelahiran batik dekat alam Melayu atau Nusantara. Bukan saja dekat India, kita juga ada dekat China ketika zaman dinasti Sui. Pada zaman ini terdapat kewujudan kain yang dilukis menggunakan lilin. Biasanya kain ini ialah ketika zaman China, kain yang digunakan ialah kain sutra yang sangat mahal. Kemudian pengaruh kain daripada dinasti Sui ini sampai ke Jepun ketika zaman Nara, ketika abad ke-8 mesti. Kita dapat melihat kelahiran batik Jepun yang dipanggil sebagai Roket Suzume. Kain ini mengekalkan unsur-unsur budaya Cina seperti flora dan fauna, gunung ganang, pemain seruling, adegan memburu dan kebanyakan unsur-unsur yang kita boleh lihat dalam kebudayaan Cina. Malah ada yang berkata kalau macam tu, janganlah orang Malaysia guna perkataan batik, guna perkataan lain. Saya nak berhujah kat sini sebab pertama, kita kena tahu perkataan batik bukan hak eksklusif bahasa Jawa. Kita dapat melihat kewujudan perkataan batik dalam bahasa Proto-Austronesia yang dipanggil sebagai bacik. Dan kemudian perkataan bacik ini yang bermaksud bertatu, melukis dan seumpama dengannya tersebar dalam banyak kalangan bahasa dalam keluarga Austronesia, termasuklah bahasa Jawa dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, kita ada dalam bahasa Formosa yang di mana terdapat kosa kata feksik yang bermaksud amalan mencacah tatu dan juga melukis. Juga, saya cadangkan kepada kawan-kawan Malaysia saya, tanya kepada orang Kadazan dekat Sabah, apa maksud perkataan botik dan wotik dalam bahasa mereka. Dan anda akan dapat tahu bahawa sebenarnya perkataan ini wujud dalam pelbagai bangsa dalam kerumpun Austronesia. Jadi, macam mana kita nak layan isu batik ni? Senang. Batik dah wujud sebelum Malaysia wujud pada 1957. Batik dah wujud sebelum Indonesia wujud pada 1945. Jadi, ianya bukan hak eksklusif sebuah negara semata-mata. Sebelum Malaysia dan Indonesia wujud, batik dah
wujud dekat China, dah wujud dekat Empire Mesir Purba, dah wujud dalam Kesultanan Melayu Melaka dan catatan Kisah Hang Nadim, dah wujud dekat Jepun, bahkan dah wujud dalam bahasa Proto-Indonesia yang boleh dikira 3,000 tahun sebelum Masihi. Bahasa itu mula dipertuturkan dekat muka bumi. Jadi senang saja, orang Indonesia boleh berbangga dengan batik mereka, kami orang Melayu dekat Malaysia boleh berbangga dengan batik kami, dan pelbagai suku bangsa lain yang mewarisi teknik melukis kain menggunakan lilin juga boleh berbangga dengan batik. Malaysia ini berkali-kali mengklaim produk Indonesia itu menjadi produk khas negaranya. Ada pengklaiman batik itu berasal dari Malaysia. Padahal udah jelas-jelas UNESCO aja itu udah mengakui bahwa batik itu adalah produk khas Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pendeklarasian dari Presiden Indonesia yang menjadikan batik itu sebagai satu hari atau satu momentum di Indonesia. Jadi memang ada yang influencer ya, yang menggunakan motif batik gitu. Dan dia tuh mengklaim bahwa produk tersebut adalah khas dari Malaysia. Padahal identitas batik sendiri itu namanya tuh dari Jawa, dari Indonesia. Jadi memang ada motif warna-warni dari Malaysia punya. Dan setahu gua, namanya itu adalah ya kain warna-warni. Dia nggak bisa menggunakan identitas batik sebagai khas mereka. Soalnya Malaysia ini berkali-kali gua rasa ya mengklaim beberapa ciri khas Indonesia atau identitas Indonesia. Kayak makanan rendang. Malaysia tuh pernah mengklaim kalau rendang itu berasal dari Malaysia. Ini lucu sih kata gue. Terus juga nih ada salah satu akun X. Itu dia bikin thread, kayaknya dia orang Malaysia, terus membenarkan apa yang dibilang bahwa batik itu berasal dari negaranya. Nanti gue kasih SS-annya. Aduh, kayak apa ya, pemikiran dia sangat sempit. Kalaupun dia memakai kata-kata motifnya itu berbeda, tapi dia itu nggak bisa menggunakan identitas batik atau nama batik itu. Karena udah jelas ya, patennya batik itu ya milik Indonesia doang. Kalau dia makai identitas kain warna-warni sih, ya fine aja. Ya, sebagaimana yang sudah banyak dipaparkan bahwa dari aspek nama sudah menegaskan asal muasal dan identitasnya. Bahwa batik itu berasal dari bahasa Jawa yang sudah ada sejak abad ke-4 dan baru meluas di seluruh wilayah Indonesia termasuk ke daerah sebelah pada abad ke-18 melalui perdagangan dan migrasinya masyarakat Jawa ke negeri seberang. Namun salah satu alasan mereka adalah serumpun dan saat itu belum ada negara Indonesia maupun Malaysia. Akan tetapi hal ini yang dapat kita katakan bahwa ketiadaan identitas budaya. Jika di Indonesia semua orang tahu sejak dahulu kala hingga sekarang bahwa batik berasal dari Jawa. Dan masing-masing daerah di Indonesia memiliki budaya membuat kain sendiri, entah itu membuat ukiran di atas kain ataupun menenun, tetapi tetap memiliki nama dan motif masing-masing daerah yang menunjukkan ciri khas dan identitas kedaerahannya. Dan semua itu adalah budaya Indonesia ketika Indonesia menjadi negara. Begitu juga dengan budaya-budaya dari luar negeri yang masuk ke Indonesia sejak zaman dahulu kala, seperti tarian barongsai, tetapi tidak dijadikan sebagai budaya nasional Indonesia. Dalam laman situs UNESCO, teknik, simbolisme, dan budaya terkait batik dianggap melekat dengan kebudayaan Indonesia. Bahkan UNESCO pun menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari prosesi kelahiran sampai kematian. Batik juga menjadi refleksi akan keberagaman budaya di Indonesia yang terlihat dari sejumlah motifnya. Kemudian terkait dengan pengaruh dari luar seperti Arab, Cina, dan India serta Eropa itu tertuang dalam motif, namun bukan menjiplak dari nama hingga motif. Dan kita pun tahu bahwa di India, Mesir, dan beberapa negara lain juga memiliki budaya serupa, akan tetapi memiliki nama yang berbeda, bukan dinamakan batik sebagaimana yang ada di negara seberang, dan itu juga menunjukkan identitasnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.